Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifa Zatiliza dengan NIM F521252247. Kali ini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah Matematika Dasar, yang dimana dosennya ialah Bapak Sabarudin Saputra, Eskom Imkom. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas jawaban ujian akhir semester Matematika Dasar dari jawaban saya. Jadi pada soal pertama yaitu ada fungsi fx sama dengan x per x kuadrat ditambah 4. Yang dimana pada soal tersebut kita mencari titik kritis, lalu sebelum itu kita mencari turunan pertamanya, dan kemudian setelah kita mendapatkan titik kritisnya, lalu titik tersebut kita substitusikan kembali ke fungsi awal, yaitu fx sama dengan x per x kuadrat ditambah 4. Maka pertama kita harus mencari turunan pertamanya. Cara mencari turunan pertamanya kita menggunakan rumus U per V aksen sama dengan U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Yang dimana pada rumus tersebut kita misalkan pada fungsi fx sama dengan x per x kuadrat ditambah 4. Maka fx sama dengan x per x kuadrat ditambah 4. Di sini kita misalkan ini U, ini V berdasarkan rumus turunan pertamanya. Ini U, ini V. Nah, lalu setelah kita misalkan, kita substitusikan ke rumus turunannya, yaitu U per V aksen sama dengan U aksennya itu sama dengan 1. Bagaimana bisa? Turunan dari X, kalau kita turunkan maka dia jadi 1 dikali V. V-nya itu X kuadrat ditambah 4 dikurang U-nya itu X, ini U-nya, dan V aksen. V aksennya itu dari X kuadrat ditambah 4. Kalau kita turunkan, 4-nya hilang, dan X kuadratnya ini menjadi 2X dikalikan ke depan per V kuadrat. Maka di sini X kuadrat ditambah 4 kuadrat. Lalu kita operasikan. Ini kali ke dalam. Maka 1 dikali X kuadrat ditambah 4, maka X kuadrat ditambah 4 dikurang X dikali 2X, maka di sini 2X kuadrat per X kuadrat ditambah 4 dikuadratkan. Lalu di sini kita operasikan lagi, maka di sini U per V aksen sama dengan kita operasikan X kuadrat dikurang 2X kuadrat, maka hasilnya 4 dikurang X kuadrat per X kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dari turunan pertamanya, setelah ini kita akan mencari titik kritisnya. Setelah kita dapatkan turunannya, maka kita mencari titik kritisnya. Turunannya yaitu 4 dikurang X kuadrat per X kuadrat ditambah 4. Nah, titik kritis itu sama dengan 0. Kemudian X kuadrat ditambah 4 yang dikuadratkan ini dikalikan ke atas. Ketika dikalikan ke atas, kalikan ke 0, dia punya penyebut, maka sisa pembilang.
yaitu 4 dikurang X kuadrat sama dengan 0. Setelah itu kita mau memfaktorkan 4 dikurang X kuadrat tersebut. Pemfaktorannya ialah X dikurang 2 X ditambah 2 sama dengan 0. Setelah itu X kurang 2 sama dengan 0, atau X ditambah 2 sama dengan 0. Maka kita mencari nilai X untuk titik kritisnya. Di sini X sama dengan 2. Di sini X sama dengan negatif 2. Awalnya negatif jadi positif. Awalnya positif jadi negatif. Maka titik kritisnya ialah 2 sama negatif 2. Jadi tujuan dari titik kritis itu yaitu mencari nilai X. Nah, nilai X-nya di sini ada 2 sama negatif 2. Nah, langkah terakhir yaitu setelah kita mendapatkan titik kritisnya, jadi titik kritisnya itu ada 2. Jadi yang pertama, titik kritis pertama itu ada 2. Dan titik kritis 2 itu kita dapat ada negatif 2. Di awal saya bilang fungsi. Terus fungsi ini kita tentukan turunan pertamanya. Lalu setelah kita dapat turunannya, kemudian kita mencari titik kritisnya. Lalu setelah dapat titik kritisnya, kita substitusikan titik-titik tersebut ke fungsi awal, yaitu fx sama dengan x per x kuadrat ditambah 4. Jadi untuk 2 sama negatif 2, kita substitusikan kembali ke fungsi awal. Maka untuk x1 dulu sama dengan 2. Kita substitusikan ke fx sama dengan x per x kuadrat ditambah 4. Maka fx sama dengan, ini diganti 2. 2 per 2 kuadrat ditambah 4. Maka 2 per 4 ditambah 4. Fungsinya digantikan 2. 2 per 8 dibagi 2 masing-masing. 2 sama 8 dibagi 2. Maka kita dapat 1 per 4. Lalu kita cari lagi. Untuk titik kritis yang kedua, yaitu negatif 2, kita substitusikan lagi ke fungsi awal. Maka x2 sama dengan negatif 2. Di sini kita ganti fungsinya menjadi negatif 2 lah. Negatif 2 per negatif 2 kuadrat ditambah 4. Sama ya, cuman hasilnya itu negatif. 4 ya. Nah, kita dapatkan hasilnya itu ada yang pertama 1 per 4. Yang kedua ada negatif 1 per 4. Maka di sini kita sudah mengetahui untuk nilai minimum dan maksimum. Untuk mencari nilai maksimum dan minimum lah di sini. Juga soalnya memperjelaskan. Jadi di sini untuk nilai maksimumnya ini ada 1 per 4 max. Untuk nilai minimumnya itu ada negatif 1 per 4 nilai minimum.
Jadi ini jawaban dari nomor 1. Jadi jawaban dari saya untuk nomor 1 yaitu titik kritisnya tadi ada 2 dan negatif 2, dan nilai maksimum dan minimumnya itu ada 1/4 dan negatif 1/4. Untuk nomor kedua yaitu ada fungsi GS sama dengan S kuadrat dikurang 1/S. Yang dimana ini soalnya sama seperti nomor 1, yaitu yang pertama mencari turunan pertama. Maka di sini G aksen S sama dengan kita turunkan S kuadrat itu menjadi 2S. Nah, 1/S kita mau turunkan. Tetapi kita ubah dulu 1/S ini menjadi nilai pangkat. Maka dikurang S pangkat negatif 1. Nah, ketika kita sudah ubah 1/S menjadi S pangkat negatif 1, lalu kita turunkan. Bagaimana caranya? Pangkatnya kita kurangin 1. Maka G aksen S sama dengan 2S dikurang S pangkat negatif 2. Setelah kita sudah turunkan, maka kita ubah kembali S pangkat negatif 2 ini menjadi pecahan. Maka dia menjadi G aksen S itu 2S ditambah. Mengapa ditambah? Negatif ketemu negatif. Begitu. Nah, dia jadi 1/S kuadrat. Maka turunan pertama dari fungsi GS sama dengan S kuadrat dikurang 1/S, yaitu 2S ditambah 1/S kuadrat. Ini kita sudah mendapatkan turunan pertama dari fungsi GS sama dengan S kuadrat dikurang 1/S, yaitu 2S ditambah 1/S kuadrat. Kemudian kita mencari titik kritis, yaitu sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat ada yang sama. Iya, ada, yaitu 2S sama S kuadrat. Yang sebenarnya 2S ini memiliki pangkat, yaitu pangkat 1, tetapi tidak tertulis. Pokoknya pangkat 1 itu tidak pernah tertulis. Maka kita jumlahkan sama S kuadrat, maka dituliskan jadi 2S pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 0. Lalu 2S pangkat 3 sama dengan negatif 1. 1 di sini pindah ruas. Ketika pindah ruas maka tandanya berubah jadi negatif. Lalu di sini 2-nya pindah ruas lagi jadi S pangkat 3 sama dengan negatif 1/2. Nah, di sini nilai S pangkat 3. Ketika kita mau menghilangkan sebuah pangkat nilai, kayak S pangkat 3, S kuadrat, pokoknya apapun itu, kita akarkan. Maka di sini S nilainya itu 3 akar negatif 1/2 atau akar 3 dari negatif 1. Iya, akar 3 dari negatif. Nah, sudah didapatkan titik kritis dari 2S ditambah 1/S kuadratnya itu ialah akar 3 dari negatif 1/akar 2. Nah, ini pokoknya dia hasilnya. Lalu titik kritis ini kita substitusikan ke fungsi awal, yaitu ini GS sama dengan S kuadrat dikurang 1/S. Nah, di sini kita dapat titik kritisnya yaitu negatif 1/akar 2 pangkat 3. Nah, kemudian titik kritisnya tersebut kita substitusikan ke fungsi awal, maka
kita substitusikan ke nilai S-nya, yaitu negatif 1 per akar 2 pangkat 3. Nah, di sini juga. Nah, sudah. Kemudian di sini ada kuadrat, maka kita operasikan, kita kuadratkan. 1 per akar 4 pangkat 3. Kenapa bisa? Akar 2 kali 2 itu jadi 4, maka dia akar 4. Nah, di sini sebenarnya 1 tuh punya penyebut 1 per 1 per negatif 1 per akar 2 pangkat 3. Nah, di sini akar 2 pangkat 3 kali penyebut atas. Kemudian ini mencoret aja, dia habis. Maka di sini dia menjadi dikurang negatif akar 2 akar 2 pangkat 3. Nah, kemudian kita operasikan, negatif ketemu negatif jadi positif. Negatif 1 per akar 2 pangkat 3. Nah, di sini 1 per akar 4 pangkat 3 ditambah akar 2 pangkat 3. Nah, di sini baru kita samakan penyebutnya, ialah akar 4 pangkat 3. Di sini juga kita kalikan dengan akar 4 pangkat 3. Nah, kemudian kita operasikan hasilnya. Hasil dari substitusi fungsi ini. Akar 2 pangkat 3. Yaitu 1 per 3 akar 4 pangkat 3. Terus di sini kita lihat dikali. Nah, sama-sama pangkatnya tuh, pangkat 3. Nah, akarnya saja dikali, maka di sini tambah 3 akar 8 per 3 akar 4 pangkat 3. Nah, di sini akar 8 pangkat 3 itu kan sama dengan 2. Kenapa bisa? Karena misalnya 2 kali berapa yang menghasilkan 8? Maka jawabannya 2 pangkat 3. Kalau kita kalikan 2-nya 3 kali, maka hasilnya 8. Maka itu hasilnya 1 ditambah 2. 2-nya ini dari akar 8 pangkat 3. Karena 2 pangkat 3 itu 8. Maka di sini 2, 1 tambah 2 per akar 4 pangkat 3. Maka hasilnya di sini ialah 3 per akar 4 pangkat 3. Hasil dari substitusi titik kritis tersebut ialah 3 per akar 4 pangkat 3.
Jadi untuk nomor 2 jawabannya ialah titik kritisnya itu negatif 1 per akar 2 pangkat 3 dan nilai minimumnya yaitu 3 per akar 4 pangkat 3. Dan kebetulan nomor 2 ini dia tidak memiliki nilai maksimum karena titik kritisnya yaitu negatif. Nah, tadi dibilang di awal titik kritis disubstitusikan ke fungsi awal. Nah, kemudian kita substitusikan ke fungsi awal dan kita hanya mendapatkan nilai minimum. Ini untuk nilai minimumnya, bukan dia punya nilai maksimum karena dia negatif. Kalau dia positif, maka dia ada memiliki nilai maksimum. Karena dia ini negatif, dia hanya nilai minimum. Karena tidak ada positif, maka dia tidak ada nilai maksimumnya. Jadi pada soal nomor 3 itu ada fungsi HT sama dengan 3T ditambah 1 per T kuadrat ditambah 1. Lalu di sini kita langkah pertama mencari turunan pertamanya yaitu menggunakan rumus U per V aksen. Maka di sini kita cari turunan pertamanya yaitu H aksen T sama dengan U aksennya itu 3 turunan dari 3T dikali V-nya itu T kuadrat ditambah 1. Kemudian dikurang. U-nya itu ada 3T ditambah 1. Dikali V aksen. V aksen itu turunan dari T kuadrat, maka dia jadi 2T per V kuadrat. Kemudian kita operasikan 3 kali T kuadrat, 3T kuadrat. 3 kali 1 itu ditambah, ini T. Ditambah 3 dikurang. 3T kali 2T, 6T kuadrat. Negatif 1 kali 2T, ya negatif 2T atau dikurang 2T per lalu kita operasikan lagi di sini sama-sama yang punya variabel yaitu 3T kuadrat dikurang 6T kuadrat. Maka itu hasilnya itu negatif 3T kuadrat. Lalu negatif 2T-nya ini kita kasih maju. Negatif 2T ditambah 3 per maka turunan pertama dari fungsi HT sama dengan 3T ditambah 1 per T kuadrat ditambah 1 ialah ini hasilnya. Negatif 3T kuadrat dikurang 2T ditambah 3 per T kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini kita sudah dapatkan turunan pertamanya, maka setelah ini kita mau mencari titik kritisnya. Maka di sini titik kritisnya itu negatif 3T kuadrat. Ya tulis kembali. Sama dengan 0. Nah, kalau ada pecahan begini, dia punya penyebut kali ke atas, kali ke 0. Maka tersisa di atas, dia punya pembilang. Maka di sini negatif 3T T kuadrat dikurang 2T ditambah 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah dapatkan sebuah persamaan, tapi kita mau persamaan tersebut
menjadi positif. Maka kita kalikan negatif dari setiap masing-masing persamaan tersebut, maka kita kalikan negatif. Maka di sini kita kalikan negatif 3t kuadrat, tulis kembali. Dikurang 2t ditambah 3 sama dengan 0. Supaya nilai negatif 3t kuadratnya itu jadi positif. Maka di sini jadi 3t kuadrat terus ditambah 2t dikurang 3 sama dengan 0. Maka kita sudah dapatkan sebuah persamaannya, yaitu 3t kuadrat ditambah 2t dikurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita mau mencari titik kritisnya ya. Akan tetapi persamaan tersebut tidak bisa kita faktorkan. Maka bisa difaktorkan, tapi dia menggunakan rumus diskriminasi. Maka kita simpulkan bahwa nilai A-nya itu sama dengan 3, B-nya itu sama dengan 2, C-nya itu sama dengan negatif 3. Kita sudah dapatkan dia punya persamaan, akan tetapi tidak bisa difaktorkan seperti biasanya. Maka kita faktorkan menggunakan rumus kuadrat ABC atau disebut rumus diskriminasi. Maka kita misalkan ini nilai A, ini nilai B, ini nilai C. Lalu sudah kita substitusikan ke rumus diskriminasi. Rumusnya itu negatif B-nya itu negatif 2 plus minus akar B kuadrat 2 kuadrat dikurang 4 kali A-nya itu 3 kali C-nya itu negatif 3 per 2 dikali 3. Kemudian kita operasikan sampai selesai. Negatif 2 plus minus. Nah, di sini 2 kuadrat itu 4. Dikurang 4. Ketemu negatif, maka positif. 4 kali 3, 12. 12 kali 3 itu 36. Per 2 kali 3 itu 6. Maka kita operasikan lagi. Negatif 2 plus minus akar 36 tambah 4 ya 40 per 6. Nah, di sini kita dapatkan negatif 2 plus minus akar 40 per 6. Tapi kita mau kasih lebih sederhana lagi. Kita bagi 2. Coret, bagi 2. Lalu di sini jadinya negatif 1 plus minus akar 20 per 6 bagi 2 ini 3. Nah, kita mau kasih keluar ini akar 20. Misalnya perkalian berapa yang menghasilkan 20. Maka ini kan berarti 2 kali 10. Maka ya 2 kali 10. Iya, maka hasilnya jadi, hasilnya jadi negatif 1 plus minus. Nah, 2-nya ini kan sudah dibagi 2, maka dia jadi akar 10 lah. Per 3. Maka hasil dari titik kritisnya ialah negatif 1 plus minus akar 10 per 3.
Setelah itu, titik kritis ini kita substitusikan ke fungsi awal. Fungsi HT sama dengan 3T ditambah 1 per T kuadrat ditambah 1. Jadi kita dapatkan nilai titik kritisnya pada nomor 3 yaitu negatif 1 plus minus akar 10 per 3, dan T2-nya kita dapatkan titik kritisnya ialah negatif 1 dikurang akar 10 per 3, yang dimana di sini kita sudah dapat menentukan nilai minimum dan maksimumnya. Nilai minimumnya kita dapatkan di T2. Nilai maksimumnya kita dapatkan di T1. Yaitu soalnya berbunyi, jika setiap perusahaan tekstil menghasilkan X celana jeans dengan biaya total sebesar 20X dikurang 75 ditambah X kuadrat Rp1.000. Jika setiap celana yang terjual dengan harga celana jeans yang terjual dengan harga Rp100.000, maka berapa pendapatan keuntungan maksimum yang diperoleh oleh perusahaan tersebut? Nah, pertama kita diminta mengidentifikasi identitas ya apa saja yang diminta oleh soal. Nah, di soal itu sudah diketahui nilai setiap celana jeans yang terjual sama biaya total dengan sebesar biaya totalnya. Nah, kita misalkan fungsi untuk harga yang dijual, nah itu 100X. Nah, di sini ada diketahui tadi saya sebutkan soalnya, yaitu dengan biaya totalnya. Kita misalkan fungsi CX sama dengan 20X dikurang 75 ditambah X kuadrat. Lalu ditanya berapa pendapatan keuntungan maksimum yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Maka di sini PX. Nah, PX ini kan belum diketahui dia punya fungsi. Nah, bagaimana caranya? Caranya ialah pendapatan keuntungan tersebut kita substitusi misalnya RX. Jadi harga setiap barang dijual itu dikurang sama biaya dengan biaya totalnya. CX. Nah, di sini PX sama dengan RX-nya itu 100X dikurang sama 20X dikurang 75 ditambah X kuadrat. Lalu kita operasikan lagi. Di sini 100X kali ke dalam 20X ditambah 75 dikurang X kuadrat, yang dimana sini PX sama dengan ini 80X ditambah 75 dikurang X kuadrat. Lalu negatif X kuadratnya ini kita kasih maju ke depan, maka dia jadi negatif X kuadrat ditambah 80X ditambah 75. Dapatkan fungsi pendapatan dan keuntungannya ialah negatif X kuadrat ditambah 80X ditambah 75. Fungsi pendapatan dan keuntungannya yaitu negatif X kuadrat ditambah 80X ditambah 75. Langkah selanjutnya ialah menentukan jumlah produksi dari keuntungan maksimum ya. Bagaimana caranya? Caranya ialah menggunakan rumus tapi terlebih dahulu kita turunkan fungsi PX-nya. Maka P aksen sama dengan di sini negatif 2X ditambah 80, 75 kalau diturunkan hilang. Nah, terus kemudian turunan tersebut kita masukkan ke dalam rumus ini, ke rumus
untuk mencari jumlah produksinya dari keuntungan maksimumnya dengan cara negatif 2x ditambah 80 sama dengan 0. Negatif 2x sama dengan negatif 80. Lalu x sama dengan negatif 80 dibagi negatif 2. Nah, ini DP-nya itu negatif 80 per negatif 2. Maka hasilnya yaitu negatif, coret negatif. Maka hasilnya 40. Maka jumlah produksi dari keuntungan maksimumnya ialah 40. Maka selanjutnya yaitu kita sudah menemukan jumlah produksi dari keuntungan maksimumnya yaitu 40. Dan langkah terakhir ialah kita menghitung keuntungan maksimumnya dengan cara jumlah produksinya kita substitusi ke fungsi pendapatannya. Maka di sini P40, X-nya jadi 40. Kuadrat ditambah 80 kali 40 ditambah 75. Nah, kita operasikan sampai selesai. Ini negatif 1600. Di sini 80 kali 40 itu 3200 ditambah 75. Dan terakhir operasikan negatif 1600 tambah 3200 ditambah 75. Maka hasilnya itu 1675. Maka pendapatan keuntungan maksimum yang diperoleh oleh perusahaan tekstil tersebut ialah Rp1.675.000. Jadi pada soal yang kelima yaitu kita disuruh menggambar grafik dari fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 10, yang dimana dalam soal tersebut kita disuruh mencari titik potong pada sumbu x, y dan y, x. Terus ada disuruh mencari titik puncak, yang terakhir disuruh mencari titik belok. Maka kita disuruh dalam langkah pertama mencari titik potong. Pada sumbu y, x, yang dimana di sini nilai x-nya itu sama dengan 0. Maksudnya kita substitusikan nilai x sama dengan 0-nya ini ke dalam fungsi fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 10. Maka y, fx-nya kita gantikan y sama dengan 2 kali 0 pangkat 3 dikurang 3 kali 0 dikurang 10. Y sama dengan, yang di sini 2 kali 0 pangkat 3 itu hasilnya 0, dikurang 3 kali 0, 0, 0 kurang 10 itu negatif 10. Maka didapatkan titik potong pada sumbu y, x yaitu negatif 10. Setelah itu kita mencari titik potong pada sumbu x, y atau yang dimana y-nya itu bernilai 0. X, y yang dimana atau nilai y-nya itu sama dengan 0. Maka kita ganti saja di sini y sama dengan
2x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 10. Ya, di sini gantikan jadi 0 sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 10. Maka didapatkan titik potongnya, yaitu dengan cara menguji akar sederhana pada persamaan 0 sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 10. Menguji angka sederhana, kita ambil angka sederhananya yaitu 2. Kita mengujinya dengan x sama dengan 2. Maka di sini ini hasilnya 16 dikurang 6 dikurang 10. Dikurang 6, 10. 10 kurang 10 itu hasilnya 0. Maka kita dapatkan akar persamaan dari 2x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 10 ialah 2 karena sama dengan 0. Di sini kita sudah dapatkan akar persamaan dari 2x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 10. Nah, di sini kita sudah dapatkan akar persamaannya yaitu x sama dengan 2 atau x dikurang 2. Setelah itu kita akan mencari faktorisasi pada fungsi fx-nya dengan cara kita membagi dengan suku banyak atau disebut dengan polinom. Kita bagi dengan x kurang 2 ini, polinom dari x kurang 2, maka 2x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 10 dibagi oleh polinom x kurang 2. Maka hasil jawabannya ialah di sini 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5. Setelah kita kalikan polinom oleh x kurang 2, maka hasilnya 2x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 5. Nah, kita sudah dapatkan yaitu y sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Maka fungsi faktorisasi yaitu x kurang 2 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 5. Setelah ini kita periksa diskriminasi pada 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 5.
periksa pada diskriminasinya. Maka D sama dengan rumusnya itu B kuadrat, berarti 4 kuadrat dikurang 4 kali 2 dikali 5. Maka kita operasikan 16 dikurang 40. 16 dikurang 40 itu negatif 24. Atau ya lebih kecil dari 0. Kurang dari. Yang berarti dia tidak memiliki akar lain. Maka titik potong pada sumbu titik potong sumbu X, Y yaitu 2,0. Maka langkah selanjutnya yaitu kita disuruh mencari titik puncak dengan cara turunan pertama dari fungsi fx. 6x kuadrat dikurang 3x atau bisa ditulis seperti ini juga, pindah ruas. Tidak ada x-nya ya. Maka diakarkan saja untuk menghilang kuadratnya. Berarti plus minus akar 2/2. Maka hasil dari titik puncaknya itu plus minus akar 2/2. Di sini kita sudah dapatkan titik puncaknya yaitu plus minus akar 2/2. Lalu titik puncaknya yang kita dapatkan kita substitusikan ke fungsi awal, maka kita mendapatkan negatif akar 2 dikurang 10. Nah ini hasilnya. Ini untuk titik puncak pada C1. Sedangkan untuk C2, maka dia hasilnya akar 2 dikurang 10. Nah, di sini kita sudah mendapatkan titik puncak pada C1 sama C2. Ketiga yaitu kita mencari titik beloknya dengan cara kita mencari turunan kedua. Nah, turunan pertamanya itu kan f aksen x. Nah, yaitu 6x kuadrat dikurang 3x. Dikurang 3. Nah, untuk mencari titik beloknya itu turunan kedua. Turunan kedua dari fungsi fx berarti dia 12x. Lalu 12x. Nah, boleh begini juga kita tulis. Ini x sama dengan 0 dibagi 12, maka titik beloknya itu x sama dengan 0. Nah, kemudian pada titik beloknya kita substitusikan ke fungsi awal. Kita substitusikan ke titik awal. Titik beloknya yaitu 0, kita substitusikan ke fungsi awal. 2x pangkat 3 dikurang 3x dikurang 10. Substitusikan ke fungsinya. Berarti sama ya.
Ini jawabannya. Nah, karena di sini titik beloknya sama seperti titik potong pada sumbu Y, X, maka hanya perlu mengambil salah satunya saja. 0,10 ya, 0, negatif 10. Yang seharusnya titik untuk pada grafiknya ada 5, akan tetapi karena titik beloknya kita substitusikan, kita dapat titiknya sama seperti pada titik potong sumbu Y, X, yaitu 0, negatif 10. Ke terakhir yaitu kita menggambar grafiknya. Titik-titik yang kita sudah dapatkan kita gambar pada grafik, yaitu ada 4 titik. Yang pertama, titik potong pada sumbu Y, X kita dapatkan 0, negatif 10. Titik potong pada sumbu X, Y kita dapatkan 2,0. Titik puncak pertama kita dapatkan akar 2 per 2, negatif 2 dikurang 10. Dan yang terakhir titik puncak keduanya, yaitu kita dapatkan negatif akar 2 per 2, akar 2 dikurang 10. Maka ini hasil gambar grafiknya. Titik potong pada sumbu Y, X yaitu 0, negatif 10 di sini. Terus titik potong sumbu X, Y nya itu 2,0 di sini. Titik puncak satunya yaitu di sini akar 2 per 2 itu sama dengan 0,7. Nah, di sini yang terakhir itu titik puncak kedua, yaitu di sini negatif 0,7, negatif 8,58. Nah, untuk soal terakhir yaitu ada fungsi X sama dengan X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang X ditambah 1 di interval negatif 1,2. Tentukan bilangan C yang memenuhi teorema nilai rata-rata untuk turunan. Nah, di sini langkah pertama itu kita menurunkan fungsinya pada turunan pertama, lalu kita mencari nilai FB sama FA-nya untuk menentukan bilangan C yang memenuhi. Nah, langkah pertamanya itu kita mau mencari FB sama FA-nya dengan cara di interval ini kita misalkan ini A, kita misalkan ini B, kita substitusikan ke fungsi awal. Nah, di sini negatif 1 ya. Berarti ini negatif 1 pangkat 3 dikurang negatif 1 kuadrat dikurang negatif 1 ditambah 1. Nah, ini hasilnya. Pokoknya ini dipangkatkan 3. Nah, ini ditambah 1. Ini tambah 1 berarti jawabannya 0. Nah, akhirnya FA-nya itu kita dapatkan 0. Lalu setelah itu kita substitusikan lagi 2 untuk nilai FB-nya. Nah, di sini dia 2 sama dengan ini 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 2 dikurang 2 ditambah 1. Nah, di sini itu hasilnya 2 pangkat 3 itu 8 dikurang 4, 8 kurang 4, 4 kurang 2, 2 tambah 1 ya 3. Maka FB-nya itu sama dengan 3. Nah, sudah didapatkan nilai FA sama FB-nya. FA-nya itu 0, FB-nya itu 3 untuk menentukan bilangan C yang memenuhi. Karena untuk menentukan bilangan C yang memenuhi yaitu menggunakan rumus FB dikurang FA per B dikurang A. Lalu setelah ini kita menurunkan turunan pertamanya pada fungsinya. Nah, fungsinya kan itu ya langsung turunannya lah.
berarti dia 3x kuadrat dikurang 2x dikurang 1. Nah, ini satunya kalau diturunkan hilang. Nah, ini kan mau menentukan bilangan C yang memenuhi. Maka kita ganti jadi C. Berarti di sini dia 3C kuadrat dikurang 2C dikurang 1. Nah, untuk mencari bilangan C yang memenuhi menggunakan rumus tadi, yaitu FB dikurang FA dikurang per B dikurang A. Maka di sini di sini kita tentukan saja, berarti FB-nya tadi berapa? 3. FA-nya berapa? Berarti 0 per B-nya itu 2 dari sini. Berarti 2 dikurang A, negatif 1. Maka ini dia 3 per 3. Berarti jawabannya 1. Nah, di sini kita sudah dapatkan bilangan C yang memenuhi untuk F aksen C-nya itu 1 pada persamaan 3C kuadrat dikurang 2C dikurang 1. Lalu setelah itu kita mau mencari titik-titik untuk menggambar grafiknya. Nah, untuk menggambar grafiknya, sudah didapatkan tadi titik C pada titik C satunya itu ya 1. Nah, yaitu yang tadi 3C kuadrat ya dikurang 2C dikurang 1 itu kan 1 sudah didapatkan tadi. Nah, di sini kita mau sama dengankan 0 ini. Bagaimana caranya? Caranya ialah setiap ruas dikurang 1. Dikurang 2C dikurang 1. Nah, setiap ruasnya dikurang 1. Mau dihasilkan ini 0. Nah, lalu 2C. Nah, ini negatif 2. Nah, sama dengan 0. Nah, ini untuk yang pertama. Ini untuk yang kedua. Nah, langkah selanjutnya kita mau mencari titik-titiknya untuk menggambar grafiknya. Dengan cara apa? Pada persamaan 3C kuadrat dikurang 2C dikurang 1 dikurang 2. Nah, sama dengan 0. Nah, di sini kita tidak bisa faktorkan seperti biasanya. Maka dari itu kita menggunakan rumus diskriminasi. Nah, di sini D itu negatif B-nya itu negatif 2 kan, jadi 2 plus minus akar 2 kuadrat B kuadrat 2 kuadrat itu 4. Nah, di sini kurang 4 kali A itu 12. 12 kali negatif 2 itu karena negatif dia plus, berarti kalau 12 kali 2 itu 24 per 2 kali 3 itu 6. Lalu kita operasikan sampai selesai. Sini 2 plus minus akar 28 per 6. Yang dimana di sini akar 28 itu kan 4 kali 7. Nah, dia seperti ini. 2 plus minus akar 4 kali 7 per 6. Lalu 4-nya ini dikeluarkan dari akar, maka hasilnya itu jadi 2 plus minus 2 akar 7 per 6. Nah, kita mau sederhanakan lagi 2 plus minus 2 akar 7 per 6 ini. Kita bagi 2 saja. Maka di sini hasilnya jadi 1 plus minus akar 7 per 3. Nah, untuk titik C pertama
kita dapatkan 1 plus minus akar 7 per 3. Nah, di sini sebenarnya ada 1, cuman tak usah ditulis kalau akar gitu. Nah, untuk titik C, ini titik C1. Untuk titik C2-nya itu dia 1 dikurang akar 7 per 3. Nah, sudah kita dapatkan titik-titik untuk menggambar grafiknya, yaitu titik C1-nya itu 1 plus minus akar 7 per 3 sama titik C-nya itu 1 kurang akar 7 per 3. Nah, untuk yang terakhir yaitu kita gambarkan grafiknya. Yang kita sudah dapatkan tadi titik-titiknya. Titik C1 saya dapatkan 1 plus minus akar 7 per 3. C2-nya itu saya dapatkan 1 dikurang akar 7 per 3. Nah, di sini gambar grafiknya meliputi titik-titik tersebut. Nah, ini ada negatif 1. Nah, ini ada 2. Nah, ini ada 3. Nah, ini ada 0. Nah, ini untuk C1-nya itu negatif 55, C2-nya itu ada 1,22. Nah, begini gambar grafiknya. Nah, ini titik beloknya, titik ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah kata.